Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Bagorja 3 beserta para Dewan Guru yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama di acara Aksi Nyata Modul 1.4 dengan tema Diseminasi Budaya Positif oleh Ibu Khalifah Muzayana selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember. Baiklah Bapak Ibu, dengan penuh semangat acara ini bisa kita mulai dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah acara sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Sisyanto SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita berkenan hadir di sini dalam majelis yang berbahagia dan masih diberi kesehatan. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan besar bagi kita umat Islam adalah syafaatnya di yaumil qiyamah. Ketiga, terima kasih atas waktunya untuk memberikan sambutan pada acara aksi nyata dari IDP 9, yaitu dari Ibu Khalifah Muzayana. Selamat untuk Ibu Khalifah Muzayana sebagai calon guru penggerak di SDN kita, SDN Bagorja 3, yang sampai saat ini masih berjalan dan saat ini melakukan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif. Ini salah satu tugas aksi nyata dari IDP Angkatan 9. Bapak Ibu, harapan saya sebagai wakil panjenengan semua, mari kita ikuti paparan dari diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Khalifah Muzayana. Kelak kita tiru. Ini rupanya di SDN kita sudah 2 guru yang mendaftar sebagai calon guru penggerak, yaitu Ibu Anis Mawati dan Ibu Ana Veronica. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejak dari Ibu Khalifah Muzayana dan Pak Rudi. Alhamdulillah nanti kalau sudah berangkat semua, di sini ada 4 CGP yang akan menjalani program dari BPDB ini. Ya, ini mudah-mudahan semuanya nanti meniru jejaknya. Dan harapan besar bagi saya sebagai wakil panjenengan semua, ini bisa diikuti dengan penuh semangat. Mari kita ambil, karena ini diseminasi budaya positif, apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Khalifah Muzayana bisa kita terapkan di SD kita. Hanya itu sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wawan yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan tema oleh Ibu Khalifah Muzayana. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Wahyu. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Guru Cetike. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu di kesempatan siang hari ini untuk kita berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu rangkaian tugas saya dalam kegiatan program guru penggerak di angkatan 9 yang sedang saya ikuti saat ini. Baiklah Bapak Ibu, diseminasi di sini tujuannya adalah untuk menginformasikan, menyampaikan apa yang saya dapat dalam program guru penggerak yang saya ikuti pada angkatan 9 ini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua sebagai pendidik, untuk anak didik kita dan untuk sekolah kita tercinta. Amin. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak fasilitator saya, Bapak Hasbullah, Bapak pengajar praktik Bapak Samsul Rahman yang membersamai saya dan teman-teman di angkatan 9 ini dengan begitu baiknya membimbing kami membersamai sampai nanti, semoga sampai selesai di akhir tahap CGP ini. Nah, Bapak Ibu, di sini karena suasananya sekarang sedang panas, ya sekarang suasana panas, saya akan mencoba untuk mencairkan suasana dengan ice breaking. Kalau dikasih es krim nanti batuk semua, jadi saya ngasihnya ice breaking. Nah, moga kita cermati bersama-sama di sini. Kita jawabnya harus dengan cepat. Oke, saya bacakan. Bapak Santi adalah seorang petani yang sukses. Beliau memiliki 5 orang anak yang diberi nama Lara, Riri, Ruru, dan Riri. Nama anak yang satu lagi siapa? Santi. Ternyata muridnya pintar semua. Padahal saya dulu ketika dikasih pertanyaan itu, Pak, saya pasti jawabnya langsung Roro. Saya nggak kepikiran kalau itu Bapak Santi. Nah, terus Santi anaknya siapa? Kalau saya jawab Roro, kan begitu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru hebat. Kita mulai diseminasi ini dengan ucapan bismillah. Nah, dari materi diseminasi pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi, kedelapan ada aksi nyata penerapan budaya positif. Lanjut. Nah, kita melangkah pada materi yang pertama Bapak Ibu. Di situ ada perubahan paradigma pembelajaran. Di sini ada perubahan dari paradigma lama pembelajaran ke paradigma baru pembelajaran. Pada paradigma lama pembelajaran, di sini kondisinya guru itu berusaha memberi stimulus sehingga murid akan memberikan respon. Teori yang digunakan adalah teori stimulus respon. Jadi ketika pembelajaran, guru itu merangsang dulu anak untuk dia mau bertindak, merespon apa yang kita berikan. Jadi teorinya namanya teori stimulus respon. Sedangkan pada paradigma baru pembelajaran itu bukan lagi guru, tapi guru tidak mendominasi proses pembelajaran. Sebaliknya, siswa yang harus aktif dan dominan dalam pembelajaran. Kalau pada paradigma paradigma lama, aktor utamanya itu adalah guru. Yang berperan penting di situ adalah guru. Tapi pada paradigma baru ini, aktor utamanya sekarang adalah murid. Kita sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator, mediator bagaimana mereka bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi Bapak Ibu tentang paradigma pembelajaran. Di situ ada sebuah gambar. Kalau lihat gambar itu mungkin kita akan teringat ketika kita dulu sekolah, Pak Diki, Bu Ana, saya. Dulu kalau kita sekolah tuh pasti duduknya rapi, nggak boleh gerak-gerak. Nah, itu anak yang baik kalau dulu kita kelas itu sepi, senyap, dengarkan Pak Guru sama Bu Guru. Nah, itu kelas yang dulu, ya Pak. Lalu Bapak Ibu Guru datang menjelaskan pada kita, nah 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, seperti itu. Setelah bisa semua nanti di rumah dihafalkan ya. Nah, gitu, ya Pak, yang itu yang kita terima dulu seperti itu. Itulah paradigma lama pembelajaran yang pernah kita lalui dulu seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dulu itu siswa itu dipandang sebagai penerima pengetahuan. Jadi guru itu melaksanakan pembelajaran yang arahnya memberi pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada siswa. Satu-satunya sumber pengetahuan itu adalah guru dan buku. Nah, seakan-akan kalau nggak ada Pak Guru, nggak ada buku, kita nggak bisa belajar. Itu dulu ya Pak.
Jadi kita sangat tergantung dengan bahan ajar dan guru. Yang kedua, pandangan dulu itu adalah siswa itu adalah sosok makhluk yang pasif. Nah, dulu pandangannya seperti itu. Guru itu berupaya memberi sejumlah stimulus agar peserta didiknya memberikan respon dalam kegiatan pembelajarannya. Anak dikatakan belajar jika ia mampu memberikan respon yang tepat atas stimulus yang diberikan oleh guru. Jadi kita dulu itu, pendidik dulu itu memandang bahwa siswa itu adalah makhluk yang pasif. Jadi harus guru dulu yang memberikan respon, baru mereka akan memberikan tanggapan. Nah, sedangkan yang ketiga, siswa itu dianggap makhluk yang kosong dan siap menerima masukan. Itu pandangan tentang siswa dulu pada paradigma lama. Guru itu memberikan sejumlah pengetahuan tanpa mempertimbangkan apakah sudah ada ataupun tidak pengetahuan awal siswa berkenaan dengan materi yang diajarkan, dan tidak perlu memperhitungkan mengenai seberapa siap siswa tersebut menerima materinya. Jadi siswa itu datang ke sekolah ketika dia, kalau kita di SD kelas 1, kita memandangnya mereka sebagai kertas kosong. Nah, padahal tidak seperti itu ya Pak. Ketika dia datang ke sekolah ini, mereka bukan sebagai kertas kosong, tapi mereka datang sebagai kertas yang sudah ada coretan-coretan di dalamnya. Dari mana coretan itu? Coretan itu berupa pengalaman-pengalaman yang mereka dapat dari keluarga, dari orang tua sebagai madrasah pertama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka bertambah usianya, mereka pasti akan mendapatkan pengalaman dari lingkungan sekitarnya sebagai lingkungan yang terdekat mereka. Selanjutnya lagi, mereka juga masuk SD biasanya sudah menempuh pendidikan usia dini, PAUD dan TK. Mereka juga di sana sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman. Jadi sebenarnya mereka datang ke sini bukan sebagai kertas kosong, tapi sudah ada coretan-coretan di dalamnya yang harus kita hargai. Nah, Bapak Ibu, di sini ada paradigma baru pembelajaran. Nah, apa bedanya paradigma baru dengan paradigma lama? Pada paradigma baru ini, pembelajaran itu berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita mengenalnya sebagai profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Nah, itu yang ada pada paradigma baru. Selanjutnya, pada paradigma baru di sini praktik pembelajaran itu berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi di sini orientasi pada pembelajaran di sekolah itu berorientasi pada siswa. Semua tindakan yang kita ambil, yang diambil oleh guru, oleh seorang pendidik di sekolah, apapun bentuknya tindakan itu haruslah berorientasi pada kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau kita menyebutnya intrakurikuler, dan juga kita harus mengembangkan pembelajaran di luar kelas agar mereka lebih kenal dengan lingkungannya. Ada pembelajaran kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di sini diilustrasikan di sini, di situ ada sebuah gambar anak didik kita, mereka membentuk sendiri pengetahuannya dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka tanpa kita seorang guru harus menentunya. Kita hanya memfasilitasi sebagai fasilitator, sebagai mediator mereka untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Di bawah begitu juga saya hanya mencoba memfasilitasi mereka mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu baru. Jadi bukan kita lagi yang sebagai aktor dalam kelas, bukan kita lagi aktor utamanya, tapi aktor utama di kelas itu adalah murid-murid kita sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sekilas gambaran tentang paradigma lama dan paradigma baru dalam pembelajaran yang harus kita kembangkan saat ini. Nah, selanjutnya di sini paradigma baru yang kita lakukan saat ini berdasar pada filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Salah satu filosofi belajar Ki Hajar Dewantara adalah menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh, hidup, dan kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya sesuai dengan kodrat anak. Nah, di sini
sebagai seorang pendidik adalah kita menuntun kodrat tersebut sesuai dengan yang mereka kodrat yang mereka bawa. Bagaimana kita memastikan mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kalau kita ibaratkan sebagai petani, karena kita di sini sebagian besar adalah di lingkungan petani ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya ibaratkan seperti yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkannya pada petani. Anak didik kita itu kita ibaratkan sebagai benih. Pendidikan ini adalah tempat persemaian benih-benih itu. Mereka datang ke sekolah ini, orang tua mengamanahkan kepada kita sebagai pendidik. Mereka datang dengan berbagai macam karakter. Ada yang datang sebagai benih jagung, ada yang datang sebagai benih padi, ada yang datang sebagai benih kedelai. Nah, tugas kita bukan mengubah atau memaksa jagung itu untuk tumbuh menjadi padi, atau padi itu harus tumbuh menjadi kedelai. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi yang kita lakukan adalah menuntun bagaimana padi itu dapat tumbuh dengan baik, bagaimana benih kedelai itu dapat tumbuh dengan baik. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Wilayah kita, kekuasaan kita untuk anak-anak adalah menuntun segala kodrat yang mereka bawa, bukan mengubah menjadi sesuai apa yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, nah selanjutnya di sini ada Dr. William Glasser. Beliau dalam teorinya ada control theory yang kemudian berkembang sedemikian rupa hingga dinamakan menjadi choice theory atau teori pilihan. Di situ meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Makna kontrol seorang pendidik terhadap muridnya. Jadi lingkupnya di sini adalah makna kontrol seorang pendidik untuk muridnya yang selama ini kita salah untuk mengartikan sehingga terjadi miskonsepsi untuk kontrol. Yang pertama di situ Dr. William Glasser yang pertama menyampaikan bahwa ilusi kalau guru itu mengontrol murid. Jadi guru tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, kita nggak boleh memaksakan anak untuk melakukan sesuatu yang kita minta di sekolah pada pembelajaran ketika anak itu menolak atau tidak berkenan untuk melakukannya. Kita tidak boleh memaksakan, yang boleh kita lakukan adalah kita mencari tahu apa alasannya mengapa dia tidak mau melakukannya dan mencarikan jalan keluar untuk mereka. Jadi kita harus menghilangkan mindset di diri kita bahwa seorang pendidik adalah pengontrol untuk muridnya. Itu yang harus kita ingatkan. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, di sini kadang kita membujuk anak-anak, ayo nanti kalau dapat nilai 100 Pak Guru kasih hadiah, boleh pulang dulu. Nah, seperti itu yang juga harus kita hindari. Ya. Yang selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadang ketika anak murid kita melakukan kesalahan, kita mengkritik mereka ya Bapak Ibu, atau kita merasa memposisikan mereka pada posisi sebagai orang yang bersalah. Nah, itu yang harus kita hindari. Ketika kita memposisikan anak pada kondisi yang bersalah, itu sebenarnya mengarahkan anak pada kondisi buruk, mengarahkan anak untuk berpenilaian buruk pada dirinya sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Di situ ada pandangan bahwa kita berpandangan bahwa orang dewasalah yang berhak untuk memaksa, bahwa orang dewasalah yang berhak untuk mendoktrin mereka harus begini. Padahal sebenarnya anak itu dengan segala kodratnya mereka punya impian-impian sendiri dalam dirinya tentang diri mereka. Kita tidak perlu membuatkan mereka merencanakan mimpi-mimpi yang indah untuk mereka, karena mereka sejatinya sudah punya mimpi-mimpi sendiri yang harus
kita bantu untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Kita arahkan agar mimpi-mimpinya berjalan dengan baik, mereka selamat dan bahagia, mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah membuatkan mimpi untuk mereka, karena mereka sudah punya mimpi sendiri sesuai dengan kodratnya. Nah, Bapak Ibu, dari perbedaan tadi, dari paradigma lama dan paradigma baru, di sini bagaimana seorang guru itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon atau paradigma lama ke pendekatan teori kontrol atau paradigma baru dalam pembelajaran. Pada stimulus respon atau paradigma lama itu memandang bahwa kebutuhan kita sama, kita memandang semua murid itu sama. Ketika pelajaran matematika, perkalian, kita pandang semua masih belum bisa. Nah, padahal ada di antara mereka yang sudah punya konsep yang sangat baik tentang perkalian. Nah, itu yang tidak boleh kita pandang sama. Kita harus menghormati modal awal yang mereka miliki. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, semua orang pasti punya pemikiran yang berbeda. Kita tidak boleh memaksakan untuk orang lain mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Yang ketiga, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada paradigma lama seperti itu, lalu perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Pada paradigma lama itu, kalau anak-anak berbuat yang buruk itu adalah sebuah kesalahan. Padahal satu hal yang harus kita pegang, kesalahan yang dibuat anak sebenarnya itu adalah proses mereka untuk belajar, dan itu yang harus kita hormati. Jangan pernah mendoktrin bahwa kesalahan yang mereka buat itu adalah hal buruk, karena itu bagian dari proses mereka belajar menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu dulu. Jadi anak didik itu dikontrol oleh gurunya. Nah, guru yang berperan karena gurunya adalah sebagai aktor utama. Nah, itu yang harus kita gunakan. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol anak didik kita adalah diri mereka sendiri, bukan kita. Kita hanya menuntun dan mengarahkan mereka. Itu yang harus diluruskan. Yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kita dulu guru bisa mengontrol anak didik. Nah, sekarang kontrol itu ada pada diri sendiri-sendiri, ada pada kita sebagai pendidik, ada pada anak kita sebagai anak murid kita. Lanjut di bawahnya adalah pemaksaan ada saat bujukan gagal. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Jadi pada stimulus respon ini model yang digunakan adalah model berpikir menang dan kalah. Jadi kalau bisa begini, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, sekarang apa bedanya dengan teori kontrol yang diterapkan pada paradigma baru? Oke, Bapak Ibu, di sini pada teori kontrol itu konsepnya adalah memandang bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Nah, itu bisa kita implementasikan pada pembelajaran yang berdiferensiasi nanti. Jadi anak murid kita itu punya kebutuhan yang berbeda-beda yang harus kita hormati, yang harus kita layani sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang itu tidak bisa kita paksakan untuk punya gambaran yang sama. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang timbul yang berupa perilaku, tingkah laku, itu pasti ada alasannya. Kenapa sampai muncul perilaku seperti itu? Kenapa sampai ada tingkah laku yang seperti itu? Itu tidak hanya untuk tingkah laku yang positif, tapi juga untuk tingkah laku yang negatif. Jadi semua tingkah laku, semua perbuatan anak didik kita, baik itu yang positif ataupun yang negatif, itu pasti ada alasannya kenapa mereka memilih untuk berbuat seperti itu. Lanjut di bawahnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Nah, ini konsep yang harus kita tanamkan bahwa hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Begitupun dengan anak murid kita, hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol dirinya, bukan kita sebagai pendidik. Selanjutnya, Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita juga tidak punya hak untuk mengontrol orang lain.
Lanjut di bawahnya, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Jadi pada paradigma baru ini tidak ada nanti pihak yang dikalahkan, semua menggunakan konsep menang-menang. Nah, Bapak Ibu, lanjut pada materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif, apa sih itu disiplin positif? Sebentar, saya ingin tanya dulu sama Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang disiplin, apa sih yang ada di mindset kita Bapak Ibu kalau kita bicara tentang disiplin? Monggo. Kalau kita bicara disiplin, yang keluar di sini nih apa biasanya Pak Diki ini biasanya? Kalau kita bicara disiplin, yang keluar itu apa Pak dalam mindset kita? Iya, terima kasih Ibu Melita. Dari kata disiplin itu yang tertanam di pikiran saya yang pertama adalah ketepatan waktu misalkan. Itu terima kasih. Nah, kalau katanya Pak Ibu, ketika kita bicara disiplin, yang muncul di sini adalah ketepatan. Apalagi yang muncul Bapak Ibu ketika kita bicara disiplin itu mengarahnya ke apa? Kalau kita bicara disiplin, mungkin ada yang punya tanggapan lain. Mungkin Bu Ayu. Kalau kita bicara mungkin Pak Wawan. Nah, kalau kita bicara disiplin itu yang muncul itu mengarah ke apa Pak? Kalau kita bicara Maksud saya itu disiplin itu sesuatu yang harus dilakukan secara sportif. Terima kasih. Kalau katanya Bapak Kepala Sekolah tadi, kalau kita bicara disiplin itu mengarah kepada sesuatu yang harus kita lakukan secara sportif ya Bapak Ibu. Mari kita pahami bersama-sama. Kalau saya silakan boleh. Ya, terima kasih Bu. Saya menambahkan untuk apa yang dikatakan Ibu Oliva tentang mindset disiplin itu sama artinya dengan taat dan patuh. Gitu. Taat dan patuh itu tergantung kita berada. Misalkan kita di lembaga, berarti kita taat dan patuh apa yang ada di peraturan lembaga, misalkan setelah tidak. Terima kasih Bu. Berarti ditambahkan lagi Pak Didi, ada taat dan patuh. Jadi kalau kita bicara disiplin mengarah pada taat dan patuh, sesuatu yang harus dilakukan dengan sportif. Nah, sekarang mari kita pahami bersama. Disiplin diri adalah kemampuan memerintah diri secara mandiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain, atau dalam istilahnya itu motivasi intrinsik Bapak. Ya, jadi kalau masih ada mindset itu di disiplin itu masih terhubung dengan patuh, dengan kepatuhan, terhubung dengan, kalau kita bicara disiplin biasanya ada hukuman. Nah, nanti ada hukuman. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Jadi itu masih motivasinya masih ekstrinsik. Nah, patuh yang disiplin yang sebenarnya itu disiplin diri, disiplin yang positif itu adalah disiplin yang datangnya dari dalam diri sendiri. Jadi kalau disiplin yang ekstrinsik tadi yang patuh pada aturan, yang takut akan hukuman, ketika yang mengontrol sudah pergi, dia sudah nggak disiplin lagi. Nah, ketika yang mengontrol sudah pergi, nanti sudah nggak disiplin lagi. Kalau seperti itu, jadi yang harus kita kembangkan adalah disiplin dengan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Jadi bagaimana kita mengembangkan, mengajak anak itu, bagaimana mereka bisa datang tepat waktu ke sekolah, nggak terlambat. Itu bukan karena takut sama kita sebagai gurunya, Pak Guru sama Bu Guru sudah di depan gerbang, saya takut terlambat, bukan seperti itu. Tapi kita bagaimana mengajak mereka, membentuk mereka datang bukan karena takut pada kita, bukan karena takut untuk dihukum, tapi karena mereka sadar bahwa saya memang harus datang tepat waktu sebelum bel berbunyi, karena itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab dan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi di situ Pak Didi, nilai dari disiplin positif itu lebih kepada disiplin yang datang dari dirinya sendiri, bukan hanya sekedar patuh dan taat pada aturan. Selanjutnya, tadi disiplin positif itu disiplin diri mengacu pada nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini itu mengacu pada kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal Bapak Ibu? Mari
Kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal. Universal artinya di sini berlaku untuk siapapun, untuk semua orang, tidak memandang itu dari suku apa, dari negara apa, agamanya apa, ya. Jadi tidak ada lintas budaya, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Yang semua itu terangkum dengan sempurna dalam profil pelajar Pancasila dengan keenam dimensinya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah 3 teori motivasi perilaku manusia. Tadi di depan saya sekilas sudah membacakan bahwa apapun yang muncul dan yang muncul berupa itu tindakan atau perilaku anak di sekolah, itu pasti ada yang memotivasi kenapa dia melakukan, kenapa sampai muncul perilaku seperti itu. Mari kita pelajari bersama. Nah, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, jadi dari luar. Jadi mereka melakukan itu karena pengaruh motivasinya dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, jadi anak didiknya Pak Didik sampai ke sekolah tepat waktu bukan karena dari dalam diri, tapi takut dimarahi sama Pak Didik, ya, takut dihukum sama Pak Didik, suruh nutup pintunya dari luar, ya, jadi tidak boleh masuk. Jadi mereka datang ke sekolah tepat waktu bukan karena disiplin dari dalam diri, tapi karena takut akan hukuman. Nah, itu yang harus kita luruskan, yang harus kita luruskan lagi untuk anak didik kita. Yang kedua, teori motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kalau tadi yang di atas, kalau takut akan hukuman, kalau saya tidak seperti itu, saya akan bagaimana nantinya. Kalau yang kedua ini, saya akan dapat apa? Jadi orientasinya reward. Biasanya ini tidak lingkupnya bukan hanya kita sebagai pendidik, tapi bisa kita sebagai orang tua juga. Kadang kita juga kayak gitu sama orang tua mungkin ya Pak ya. Ketika kita menginginkan anak kita untuk seperti apa, misalnya cepat selesai ngajinya, ya kalau cepat selesai nanti ibu belikan ini. Nah, itu seperti itu. Untuk seperti itu. Jadi mereka motivasinya adalah mendapatkan imbalan. Nah, yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Motivasi yang seperti itu tidak akan bertahan lama dalam diri anak. Ketika sudah imbalannya sudah dapat, mereka sudah puas, sudah hilang motivasinya. Mereka tidak akan meneruskan itu. Nah, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi perilakunya mereka itu hanya sebatas untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Motivasi ini juga sama dengan yang pertama, motivasinya masih eksternal atau bukan dari dalam dirinya, tapi karena sesuatu dari luar. Yang ketiga, Bapak Ibu, teori yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi perbuatan tingkah laku yang mereka tunjukkan itu murni karena nilai yang mereka yakini, karena tanggung jawab yang ada dalam diri, karena kesadarannya diri sendiri, bukan karena takut dihukum Pak Didi, atau bukan karena minta imbalan yang diberikan oleh Bu Didi. Nah, itu. Jadi sudah dari dalam dirinya sendiri. Itu yang seperti itu Bapak Ibu yang harus kita kembangkan. Jadi motivasi yang internal, yang dari dalam diri anak. Yang motivasi yang seperti itu akan bertahan lama dari anak. Di sini Ki Hajar Dewantara
mengibaratkan bahwa guru diibaratkan sebagai petani yang merawat tanaman yang petani tanam. Saat petani menanam padi, petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat maupun jamur, mengganggu hidup tanaman padi. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita hanya menuntun tumbuh dan kembangnya anak didik kita tanpa kita harus merubahnya. Selanjutnya, Dr. Willem Glasser juga mengungkapkan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sama dengan anak murid kita di sekolah, mereka juga adalah manusia yang seutuhnya yang harus terpenuhi kebutuhan dasarnya juga di sekolah. Nah, Bapak Ibu, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Mungkin ketika kita kuliah dulu sudah pernah belajar, sudah pernah kita belajar ini, sekarang mungkin lupa, jadi saya ingatkan lagi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia dan juga kebutuhan dasar anak murid kita di sekolah yang harus kita penuhi. Nah, mari kita kaji satu-satu Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan yang sifatnya fisiologis untuk kita sebagai manusia bisa bertahan hidup. Ada kebutuhan akan kesehatan, rumah, makanan, atau kalau dalam ilmu ekonomi itu kita menyebutnya sebagai kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan gitu. Kalau kita dulu belajarnya itu kebutuhan kita yang paling utama. Sama dengan anak murid kita. Kalau mereka dari rumah belum sarapan, jangan salahkan kalau di sekolah mereka tidak bisa belajar mengikuti dengan baik. Kenapa? Karena kebutuhannya belum terpenuhi. Nah, seperti itu ketika istirahat mereka makan bersama dengan temannya, saling berbagi bekal. Itu juga mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi anak didik kita, mereka butuh untuk diterima. Mereka bisa masuk ke kelas manapun, ke dalam komunitas manapun tanpa mereka dikucilkan. Nah, itu yang mereka butuhkan. Mereka juga butuh rasa kasih sayang dari kita sebagai pendidik, sebagai orang tua mereka di sekolah, butuh kasih sayang juga dari teman-temannya. Nah, ketika kita melihat senyum-senyum mereka seperti itu, insya Allah kita sudah berusaha untuk memberikan kebutuhan mereka berupa kasih sayang dan rasa diterima. Tapi ketika kita masih melihat wajah-wajah anak didik kita yang sedih, yang muram, berarti ada yang harus kita lakukan agar mereka terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya dan agar mereka bisa diterima dengan baik di komunitasnya. Selanjutnya yang ketiga adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu yang sebenarnya dibutuhkan anak, adalah kebebasan. Mereka sebenarnya nggak mau Bapak Ibu kalau kita suruh dari jam 7 sampai 12 duduk dengan manis di kelas. Sebenarnya mereka adalah memberontak. Mereka ingin mengekspresikan dirinya. Mereka ingin senang belajar sampai biasa di bawah itu. Mereka sebenarnya senang. Itulah mereka, itulah dunia anak. Kita tidak boleh mengekang mereka dari jam 7 sampai jam 12 untuk duduk manis sebagai pendengar yang manis. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Bagaimana kita menghargai keinginan mereka untuk mengekspresikan diri dalam pembelajaran. Nah, di situ saya mencoba untuk memberikan ruang pada anak. Mereka mau belajar dengan gaya apa, mau duduk dengan cara apa, asalkan tetap mematuhi aturan rambu-rambu yang ada dan mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Mereka juga boleh memilih belajar secara kelompok atau secara individu.
Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Sama ketika dikembalikan dengan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita senangi pasti semangat ya Pak. Semangat kalau kita melakukan sesuatu yang kita senangi. Tapi kalau itu sudah nggak kita senangi, pasti kita nggak akan semangat mengerjakannya pun setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati. Nah, itu juga yang harus kita lakukan pada anak didik kita. Kalau di sini saya ilustrasikan, sekarang anak murid saya di kelas 1 itu sedang senang-senangnya dengan pelajaran TIK Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bu Wahyu, Pak Bagus, Bu Wahyu masuk, mereka senangnya luar biasa karena itu sesuatu yang baru buat mereka. Mereka senang, mereka tertarik, merasa senang. Jadi terlihat dari ekspresi wajah mereka, mereka tertawa, bahagia ketika pelajaran itu ya. Okay. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa bangga diri. Nah, setiap orang dalam hati kecilnya itu pasti punya rasa ingin dihargai atas apapun, baik atas apapun yang mereka capai. Itu bentuk yang bisa kita berikan pada anak didik kita di sekolah. Di situ bapak kepala sekolah memberikan penghargaan kepada anak didik kita yang berprestasi. Itu juga salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar anak didik kita dalam hal penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Begitu Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan kebutuhan dasar anak didik kita di sekolah. Nah, Bapak Ibu, supaya nggak ngantuk, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu bermain-main dengan siapakah aku. Kita akan bermain before dan after seperti apa. Sebelumnya saya punya sedikit lagi seperti ini. Cluenya begini Bapak Ibu. Apa namanya? Lingkaran yang terakhir. Jadi cluenya itu lingkaran yang terakhir. Itu yang harus diperhatikan. Cluenya adalah lingkaran yang terakhir. 6 itu 1, 8 itu 2, 9 itu 1. Sudah pintar semua. 100 itu 2. Nah, sekarang saya ganti lagi begini. Cluenya adalah ikuti kata-kata saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai. Apa kabar? Jeruk melon? Jeruk melon? Jeruk melon? Berapa melon? 1. Berapa jeruk? 1. Nah, kan cluenya ikuti kata-kata saya. Berapa melon? Iya, berapa melon? Gak usah susah-susah. Nah, sudah ada yang masuk dalam jebakan nih. Cluenya tadi kan ikuti kata-kata saya. Meskipun saya mengatakan jeruk, melon, gak usah bingung mikir. Berapa jeruk? Berapa jeruk? Berapa melon? Berapa melon? Nah, kalau sudah tertawa lagi, tadi sepertinya sudah mulai ngantuk. Nah, ice breaking-nya sudah bekerja dengan baik. Saya simpan untuk yang selanjutnya untuk nanti ya. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu bermain-main dengan siapakah aku. Jadi kita coba lupa dengan diri kita, siapa saya. Nah, untuk siapa aku ini saya akan mengajak Ibu, Bapak Ibu mengenali apa namanya? Selanjutnya Bu Wahyu. Nah, di situ adalah posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik itu, sebagai orang tua, posisi kontrolnya ada 5. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua nanti ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga adalah posisi sebagai teman.
keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kembali ke depan Bu. Nah, pada permainan siapakah aku ini nanti dari 5 posisi kontrol itu saya minta Bapak Ibu menuliskan sekarang itu saya itu sebagai apa. Saya sebagai guru tuh posisi saya memposisikan diri saya sebagai apa? Apa sebagai penghukum, apa sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman. Nah, terus ke depan saya mau jadi seperti apa? Nah, sebelumnya saya akan membagikan sticky note satu-satu kepada Bapak Ibu. Nanti bisa dituliskan namanya. Nah, nanti kita tempel sebagai oleh-oleh nanti Bapak Kepala Sekolah ketika sudah selesai bisa melihat, oh ternyata guru-guru saya selama ini mengambil peran sebagai apa. Nah, monggo sebelumnya belakang dilihat dulu nih. Nanti kan posisi kontrolnya ada 5 Bu Didin, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebelumnya nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat videonya. Ya, kalau sebagai penghukum itu seperti apa, kalau sebagai teman itu seperti apa. Ketika pada pemaparan penghukum, kalau Bapak Ibu selama yang seperti itu, silakan ditulis di before itu penghukum. Berarti saya pernah sebagai itu. Kalau enggak ya enggak bisa dituliskan. Ya. Monggo lanjut ke posisi yang pertama. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya. Sebentar, Bapak Ibu bisa menuliskan dulu. Bapak Ibu bisa menuliskan dulu namanya. Nama Bapak Ibu bisa dituliskan dulu tadi di atas. Yes, silakan diberi nama dulu Bapak Ibu. Pulpennya disiapkan dulu. Oke, ditulis nama, terus ditulis dulu before saya apa. Monggo, sudah dituliskan namanya? Nah, jadi nanti Bapak Kepala Sekolah bisa tahu, oh selama ini guru saya itu sebagai penghukum, sebagai pemantau. Ya. Nah, kita akan bermain-main dengan Monggo kita simak video yang pertama. Nah, mulai. Sini kamu. Nah, siapa kira-kira yang seperti ini? Selamat pagi Bu. Ini setelah pengakuan dosa. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu Bapak Ibu. Posisi penghukum, pada posisi ini biasanya guru akan menghardik, nunjuk-nunjuk sama muridnya, menyakiti, membentak, atau kalau secara verbal itu kita nyindir untuk anak-anak. Bentuk hukuman fisik maupun verbal, hal ini akan menyebabkan murid itu sebenarnya mereka dalam hatinya memberontak dendam pada kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang pada kertas yang saya berikan tadi, kalau Bapak Ibu merasa seperti itu, silahkan dituliskan pada before. Nah, saya seperti itu. Ada yang mewakili nulis. Ada yang mewakili katanya Pak Awana. Kalau tidak usah dituliskan Bapak. Jadi permainan siapa aku
di sini setengah pengakuan dosa. Jadi setengah pengakuan dosa, apakah saya pernah seperti itu? Sudah Bapak Ibu, lanjut ke posisi yang kedua. Apakah kita pernah seperti itu? Kalau pernah mau dituliskan, jujur nanti nggak ada hukuman kan ya Pak ya? Oh nggak ada. Nanti takut sama Pak Kepala Sekolah nggak berani nulis. Tenang Bapak Ibu, nggak ada hukuman. Lanjut yang kedua Bu Ayu. Posisi yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemarin lagi masih berputar. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Bu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Nah ini Bapak Ibu, ini posisi yang kedua yaitu posisi membuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru biasanya berbicara tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid dan membuat murid memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, sehingga menyebabkan murid merasa gagal dan rendah diri. Beda dengan yang tadi, kalau tadi suaranya keras bentak-bentak, kalau yang ini suaranya lembut tapi dalam, okay. Jadi anak-anak itu sampai melukai perasaannya, merasa mereka okay. Jadi mereka merasa sebagai orang yang gagal. Nah, yang seperti itu mengarahkan anak pada motivasi yang negatif. Okay. Nah, monggo silakan buat pengakuan dosa. Apakah ada yang seperti itu? Bisa ada tuh. Kan dokter kan. Jawaban dosa orangnya. Jawaban Sandy ya benar loh. Oh, jawaban Sandy kok ada ya. Monggo dulu saya pernah apa? Pelatan nih, Pak. Nah, ini Pak Didik diingatkan sama orang ayo dulu waktunya Sandy Pak Didik seperti apa katanya gitu. Oke. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi hukuman itu akan melekat dalam pada ingatan anak. Bahkan kalau sekarang saya sama Bapak Ibu disuruh mengingatkan, pasti masih ingat kita dulu pernah dihukum apa sama Bapak Ibu guru kita. Masih ingat apa tidak Bapak Ibu? Ingat. Nah, itu akan dibawa mereka sampai kapanpun. Jadi semoga kita tidak memberikan memori-memori yang seperti itu untuk anak didik kita di sekolah, karena itu akan mereka bawa ketika sampai sekarang pun kita sudah menjadi didik, kita masih ingat betul hukuman apa yang pernah kita terima. Monggo lanjut Bu Ayu yang ketiga. Sepertinya masih tentang Naren. Naren! Nah, Naren lagi Mas. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Akhirnya gurunya senang muridnya lagi. Nah, kalau posisi yang ketiga ini sebagai teman Bapak Ibu nih, pada posisi ini guru akan ramah
guyon sama anak-anak, masuk ke dunianya mereka untuk menghangatkan suasana sehingga murid merasa senang, aman, nyaman bersama gurunya. Tapi di sini juga ada hal negatifnya. Dari posisi yang ketiga, apa hal negatifnya? Dari kedekatan itu, anak itu akan tergantung kepada gurunya. Nah, padahal nggak selamanya mereka bersama kita. Mereka naik kelas. Ketika kita sudah tidak membersamai mereka, nah mereka sudah tidak akan disiplin lagi. Nah, sehingga mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri dan berperilaku baik pada orang tertentu saja yang mereka merasa nyaman. Nah, ketika mereka bertemu dengan orang yang membuatnya merasa tidak nyaman, mereka tidak akan menunjukkan perilaku yang positif. Itu keburukannya atau negatif dari posisi teman. Nah, sekarang kalau yang penghukum ada dampaknya seperti itu untuk anak. Membuat rasa bersalah juga itu melukai hati anak sampai mereka merasa sebagai orang yang gagal. Sebagai teman pun kita ternyata masih ada hal positifnya. Lalu sebagai murid kita harus mengambil posisi yang seperti apa? Ayo kita cari lagi yang keempat, monggo. Nah, jangan lupa dibuat pengakuan dosanya dulu, apakah pernah menjadi teman untuk anak-anak. Nah, kemarin lagi. Artisnya satu sobat umum di sini Naren. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini Bapak Ibu posisi yang keempat, kita sebagai pendidik itu sebagai pemantau atau monitor untuk intinya. Posisi pemantau itu menggunakan data untuk mengontrol murid. Data tercipta identitas yang positif, guru memberi hukuman namun harus tetap mengawasi, tapi dengan tidak ada nada tinggi lagi kalau di di pemantau. Kalau tadi di penghukum itu ada nada tinggi. Ya, kalau di sini ada hukuman tapi tidak ada menghargai, kata-kata keras itu tidak ada. Namun di sini akan menghitung konsekuensi tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju, sehingga sepenuhnya murid menjadi mandiri di situ. Lanjut nomor 5, monggo diisi sticky note-nya apakah saya sebagai pemantau untuk umum. Nah, ini yang posisi yang kelima Bapak Ibu, posisi kontrol yang kelima. Naren! Masih tetap Naren Bapak, artisnya satu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar.
Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di sini posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Bagaimana kalau kita sebagai manajer, di situ posisi ini disarankan untuk membimbing. Jadi posisi idealnya seorang pendidik itu adalah sebagai manajer. Jadi kita bukan penghukum, kita bukan pembuat rasa bersalah, kita bukan teman untuk mereka, kita bukan pemantau untuk memantau, tapi kita manajer untuk anak didik kita. Apa sih manajer itu, Bapak Ibu? Jadi kita di sini guru membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin, kita membimbing mereka untuk mempunyai sikap disiplin, yang positif, mandiri, tanggung jawab. Nah, di situ kita bukan hanya membimbing, tapi kita memberikan mereka sampai menemukan sendiri pemecahan masalahnya. Kita bimbing sampai mereka menemukan sendiri bagaimana mereka keluar dari permasalahannya sendiri. Itulah posisi sebagai seorang manajer. Monggo dilengkapi after dan before-nya. Kalau sudah, boleh ditempel di sebelah kanan, di pojok sebelah kanan, nanti sebagai bahan review untuk Bapak Kepala Sekolah seperti apa guru-guru saya sebenarnya selama ini. Monggo. Tenang Bapak Ibu, tidak perlu takut untuk menuliskan posisi, karena tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menjamin tidak ada hukuman katanya. Tidak ada hukuman apapun yang ditulis before dan after. Monggo yang sudah bisa ditempel sticky note-nya bisa ditempel di pojok kanan sebelah atas. Satu kan? Satu Bapak, satu orang satu. Kalau 5 nanti bingung nanti Pak Wawan. Kok didik kok ada 5? 2. Kalau posisinya boleh lebih dari 1. Terus kamu mau? Bu Anis sudah diberikan sendiri sama suruh ambil yang menghukum. Wale, Bu Yuswana. Wale. Nah, itu setengah ngerjain nanti sama saya tuh Pak. Saya masih suruh ya. Enggak apa-apa. Nah, kalau monggo silahkan pengakuan dosanya ditempel. Oke. Nah, Bapak Ibu, oke. Nah, jadi apapun mau masih ada atau final masih belum ditempel dari monggo. Iya, enggak kelak. Sebenarnya terlalu lama sampai nggak lengket. Ternyata terbalik, kan ada lemnya yang ditulisin gitu. Nah ini nanti setengah ngerjain sama saya kalau baca ini. Jadi tengok, nggak apa-apa. Dan manual aja saya yang pegang mulai. Nah, Bapak Ibu, apapun yang tertulis di sticky note ini itu adalah hal yang biasa ya Bapak ya. Jadi kita sebagai pendidik itu sudah biasa melakukan hal itu, tapi untuk ke depan monggo kita koreksi diri bersama-sama. Saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah tadi kita belajar bersama, setelah tadi kita pahami bersama. Oh ternyata kalau saya sebagai penghukum dampaknya seperti itu untuk anak, dan kalau seharusnya saya menjadi seperti apa. Posisi ideal kita sebagai seorang pendidik adalah sebagai manajer, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita mengambil posisi sebagai manajer, boleh kita ada kalanya kita memasukkan posisi sebagai teman atau sebagai pemantau juga. Jadi kita boleh menyelengi dengan posisi teman atau pemantau asalkan dalam batas-batas yang masih wajar, sehingga anak tidak sampai pada dampak negatif yang ditimbulkan dari posisi teman dan pemantau tadi. Boleh sekali-kali kita mengambil posisi
ketika kita sudah memantapkan diri mengambil posisi sebagai manajer, ada kalanya kita mau menerapkan teman sebagai teman dan sebagai pemantau itu boleh, tapi asalkan dengan batas-batas agar yang negatif tadi atau negatifnya tadi tidak muncul ya Bapak ya. Jadi apapun yang tertulis di sini yang tadi kalau saya mengatakan setengah pengakuan dosa itu adalah rahasia Bapak Ibu semua, dan ke depan kita akan menjadi pendidik yang seperti apa. Monggo lanjut Bu Ayu. Nah Bapak Ibu, materi selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Kalau sekarang dalam budaya positif itu yang harus kita kembangkan adalah keyakinan kelas. Nah, sebelumnya apa? Nah, sebelumnya kita itu ada pada aturan Bapak Ibu. Oke, kita kalau buat kan di kelas kita itu pasti bunyinya peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, itu yang harus kita geser sekarang, harus kita geser dengan yang namanya keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Kenapa? Kalau peraturan kelas itu yang buat itu adalah anak atau bapak ibu guru yang buat. Kalau peraturan kelas yang buat itu adalah bapak dan ibu guru. Nah, jadi anak tidak diberi kesempatan untuk mereka ingin seperti apa. Nah, ketika pada keyakinan kelas ini, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara universal terlepas dari latar belakang suku, agama, negara, dan bahasa. Menurut Diane Gosling, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, sehingga seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kalau peraturan yang buat Pak Guru sama Bu Guru, kadang mereka nggak pas, akhirnya nggak mau untuk melakukan. Nah, ketika itu mereka yang buat sendiri, nah mereka sudah yakin dengan nilai-nilainya, nilai mereka yakini, mereka tentunya akan lebih bertanggung jawab. Nah, itu kenapa harus keyakinan kelas, kenapa bukan aturan atau tata tertib kelas. Nah, bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas? Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih singkat daripada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya panjang, datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, itu kalau peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas nanti kita lihat seperti apa bunyinya kalau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Jadi yang diangkat adalah nilai-nilai kebajikan universal seperti tadi, mandiri, bertanggung jawab, konsisten, itu yang diangkat. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dengan keputusan bersama antara guru dan murid. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid untuk penyusunannya. Selanjutnya keyakinan kelas dibuat berdasar pemahaman siswa. Lanjut, keyakinan selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kesepakatan yang diyakini bersama. Baiklah Bapak Ibu, lanjut. Nah, selanjutnya di sini, nah ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas di situ biasanya bunyinya akan seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Karena di sekolah kita sudah ada pojok-pojok baca, kita buat peraturan kembalikan buku pada tempatnya. Itu peraturan kelas. Nah, kalau itu kita transformasi ke keyakinan kelas, bunyinya akan menjadi tanggung jawab. Cukup itu yang kita tuliskan, nggak perlu kita nulis banyak kembalikan buku ke tempatnya setelah membaca. Anak-anak di pojok baca biasanya kita buatnya kayak gitu. Nah, ketika kita mengubah keyakinan kelas, yang kita tuliskan cukup satu, apa nilai yang harus diyakini, yaitu tanggung jawab. Itu yang harus yang dituliskan, hanya itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya apa di situ? Menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti komitmen. Kebajikan, nilai kebajikannya adalah itu. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang merokok. Nah, itu peraturan untuk bapak dan bapak guru. Kenapa kok seperti itu? Nah, itu kalau peraturan dilarang merokok keras. Tapi kalau peraturan itu kita transformasi ke keyakinan kelas, bunyinya menjadi kesehatan. Atau boleh juga ditambahkan menghormati orang lain. Terus bergantian dan menunggu giliran. Nah, kita buat peraturan sekolah kalau di kantin harus bergantian nunggu giliran, tidak boleh desak-desakan.
gitu ya. Kalau kita buat keyakinan kelas bunyinya menjadi Sabar. sabar, kesabaran, menghormati orang lain. Terus memakai masker. Nah, itu harus kalau masuk ke sekolah wajib pakai masker. Nah, kalau kita ubah ke keyakinan kelas bunyinya menjadi kesehatan, keselamatan, gitu. Nah, lebih singkat, lebih simpel. Lanjut yang terakhir adalah berlari-lari di dalam kelas. Nah, dilarang berlari-lari di dalam kelas, seperti itu bunyi peraturannya. Kalau kita buat ke keyakinan kelas bunyinya jadi keselamatan dan keamanan. Monggo, lanjut. Nah, di sini adalah contoh keyakinan kelas. Kalau biasanya kita buat peraturan kelas pasti panjang ya Pak ya. Nah, semakin panjang rasanya semakin hebat gitu ya kita buat seperti itu. Nah, ketika kita buat ke keyakinan, nah di sini ada contoh konkretnya Bapak Ibu. Di sini di kelasnya Pak Didi, ini masih menggunakan tata tertib kelas. Dan nomor 1 di situ tata tertibnya anak-anak harus sudah hadir di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai. Sekarang kalau Pak Didi mau membuat itu ke dalam bentuk keyakinan kelas, kira-kira nomor 1 yang dituliskan berkomitmen. Pintar berarti Pak Didi ya. Nah begitu. Jadi kalau itu sudah diubah ke dalam keyakinan kelas, berarti yang dituliskan cukup nilai kebajikannya saja, nilai kebajikan universal. Nah satu lagi yang kedua di situ panjang sekali apa di situ ya. Sebelum lonceng bel berbunyi, petugas kebersihan kelas harus sudah selesai membersihkan kelasnya. Nah ini berarti kalau kita ke keyakinan kelas berarti apa nilai kebajikan? Sama kayak komitmen. Kesehatan juga, komitmen juga. Nah yang dituliskan itu kesehatan dan komitmen. Jadi begitu Bapak, ketika kita beralih dari tata tertib dan aturan kelas ke keyakinan kelas. Jadi nilai apa yang kita yakini. Ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita tinggal mengembalikan. Nah, nak, nilai apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan yang mana yang kamu langgar? Nah, di sini contoh keyakinan kelas. Yang pertama, tanggung jawab. 2, disiplin. 3, keselamatan dan keamanan. 4, menghargai dan menghormati. 5 adalah berkomitmen. Lanjut 2. Kita ke materi selanjutnya, yaitu restitusi. Apa sih restitusi? Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi restitusi ini adalah usaha kita sebagai guru untuk memperbaiki kondisi anak dari kondisi gagal sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Menurut dosen di 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di situ adalah jelasan dosen di 1996. Lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, restitusi. Ciri-cirinya restitusi itu seperti apa sih? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Jadi kita menghormati ketika anak-anak membuat kesalahan, itu adalah sebuah proses mereka untuk belajar. Sebenarnya ketika mereka melakukan kesalahan itu adalah proses mereka, bagian dari proses belajar mereka. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita nggak memaksa anak untuk seperti apa, tapi kita tawarkan mau seperti apa. Gitu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita mengarahkan anak untuk menemukan kembali apa sih diri yang ada dalam dirinya, kenapa sampai muncul perilaku seperti itu. Lanjut. Arah restitusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi fokusnya itu bagaimana kita memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anak. Jadi bukan pada penghakiman, tapi bagaimana kita memberikan solusi untuk anak didik kita. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah Bapak Ibu, restitusi ada 3 tahapan yang kita kenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Apa sih artinya menstabilkan identitas itu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita kembalikan kondisi mereka dari kondisi gagal ke kondisi sukses. Kita besarkan hatinya. Nah, istilahnya seperti itu. Bahwa setiap kesalahan itu adalah hal yang biasa. Semua orang pasti melakukan. Kita besarkan hatinya dengan mengembalikan dari posisi gagal ke posisi berhasil. Apa boleh dengan mengatakan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang tidak akan pernah lepas dari yang namanya Kalau kesalahan. kata-katanya jangan takut salah. Jangan, kalau kata-katanya Pak Didi, jangan takut salah. Kalau misalkan mengerjakan tugas jangan takut salah. oke, kalau misalnya anak itu jadi takut mengerjakan, Takut kalau mengerjakan itu salah gitu. oke, boleh, itu juga sebuah bentuk bagaimana kita mengembalikan motivasi kondisi anak dari kondisi dia yang gagal karena dia ada rasa takutnya, mengembalikan itu ke posisi yang sukses. Nah, selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah apa yang kita lakukan pada tahap yang kedua? Kita bisa mengatakan seperti ini pada anak. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, gitu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa apapun yang dilakukan anak itu pasti ada alasannya. Itu adalah sebuah bentuk dari pemenuhan kebutuhan mereka. Mereka melakukan kesalahan itu mungkin karena mereka tidak terpenuhi rasa kasih sayangnya, atau mereka tidak diterima di komunitasnya, mungkin seperti itu. Yang kedua, boleh juga dengan kita memberikan apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kita tanya pada anak-anak, selain itu ada nggak sih cara yang lain untuk memenuhi kebutuhannya itu. Nah, jadi yang ketiga di situ adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas anak, kita sudah memvalidasi tindakannya. Yang ketiga, kita tanyakan lagi keyakinan pada mereka. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kalau Pak Ibu sudah mengubah nanti dari tata tertib keyakinan, ketika ada anak didiknya yang melakukan kesalahan, kita bisa mengembalikan ayo keyakinan kelas apa sih yang sudah kita buat. Nah, lanjut kalau itu di sini kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Monggo lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya coba menerapkan sedikit restitusi untuk anak murid saya di kelas 1 yang bernama Wahyu. Kasus yang pertama di sini, Santi sering datang terlambat ke sekolah.
Oke, lalu kita cari caranya sampai tetap bisa bantu orang tua di rumah ya, dan tidak datang melambat ke sekolah. Nah, ya sampai bisa datang nggak terlambat ke sekolah, tapi tetap bantu orang tua. Karena lebih pagi sampai harus bangun lupa. Terus ada lagi nggak yang bisa dilakukan? Kalau harus siap tuh, kalau sudah waktunya berangkat sekolah, bagaimana bisa dilanjut nanti setelah pulang sekolah. Ya, itu caranya sampai kita jelaskan sampai semua perjalanannya supaya sampai tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Siap untuk melakukan dulu. Lalu ke satu. Nah, itu yang saya coba menerapkan segitiga restitusi untuk Santi. Saya mulai dari penstabilan identitas, dari posisi gagal karena suka terlambat ke sekolah, kita kembalikan ke posisi berhasilnya dengan membesarkan hatinya bahwa sama itu adalah hal yang manusiawi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu pada tahapan yang kedua adalah validasi tindakan, saya mencari tahu apa yang mendasari dia berperilaku seperti itu, sampai pada yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Saya menuntut Santi bagaimana dia bisa mencari solusi untuk permasalahannya sendiri. Lanjut yang kedua, saya membuat dua penerapan yang kedua untuk Wahyu, anak untuk saya di kelas 1. Sehat hari ini? Sehat. Nah, guru-guru hari ini selalu terima kasih. Sekarang guru punya banyak selama guru sering berterlalu Ya, ini Wahyu Pak, namanya Bu Wahyu. Wahyu yang ini Bu Wahyu. Salah, berbuat salah itu biasa. Guru nggak marah sama Wahyu ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Guru juga semua pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana dengan kesalahan itu mau diteruskan atau enggak? Kira-kira kalau kesalahan enggak pernah bertanya kenapa sih Wahyu kok sering buat gitu? Seru, makanya seru. Jadi Wahyu merasa seru kalau ngomong kayak gitu. Nah, sekarang guru bisa carikan Wahyu seru itu nggak harus dengan ngomong yang jelek. Seru itu bisa didapatkan di mana misalnya seru kalau apa? Naik kelas bareng-bareng bulan naik kelas sekolah, nah itu seru. Terus apa lagi yang buat seru? Nah, main sama temannya. Seru itu gak harus dengan mengucapkan yang jelek-jelek. Kamu bisa apa tadi katanya main sama teman-teman. Terus apa lagi naik apa tadi yang posat pulang sekolah bareng sama teman-teman itu juga seru. Nah tadi katanya ngomong yang jelek-jelek itu seru. Nah seru yang mana yang harus dibuang sekarang? Seru yang ngomong jelek-jelek. Setuju? Tuh, kira-kira lagi mau nggak bersedia nggak memperbaiki? Yang bilang pintar, alhamdulillah.
sampai saya menentunya, untuk berusaha menentunya, menemukan solusi untuk permasalahannya. Begitu Bapak Ibu yang saya lakukan, yang coba saya lakukan dari penerapan segitiga restitusi terhadap 2 anak murid kita. Monggo lanjut Bu. Selanjutnya sebentar masih loading sepertinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi ini. Yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi adalah perilaku yang salah, itu dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Yang kedua adalah kesediaan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin itu relevan dan memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi pemecahan masalahnya harus relevan. Tidak seperti tadi Naren yang terlambat sekolah dihukum suruh lari lapangan basket, kan nggak ada hubungannya, nggak relevan. Padahal nggak ditanya dia telatnya kenapa, hukumannya lari, kan nggak relevan. Nah, seperti itu yang harus kita hindari. Jadi kita carikan pemecahan masalah yang relevan untuk anak didik kita. Yang keempat adalah perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang keempat, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat salah dan menanyakan kapan akan mulai perubahan. Lanjut Bu Ayu. Nah, di sini segitiga apa sih yang diharapkan dari segitiga restitusi? Yang pertama yang diharapkan adalah mengharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, secara karakternya. Diharapkan setelah melalui proses segitiga restitusi mereka akan lebih kuat karakternya. Yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kita membiasakan anak untuk terbiasa memecahkan sendiri masalahnya, mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Yang ketiga, murid semakin percaya diri dan mandiri mereka sehingga mereka bisa kembali kepada komunitasnya dengan kondisi yang lebih baik lagi. Nah, di sini yang terakhir adalah tugas saya terakhir adalah membuat rancangan aksi nyata untuk tindakan untuk aksi nyata. Di sini saya mengangkat tema judul modulnya adalah bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Jadi saya mengajak anak-anak untuk bertanggung jawab atas sampahnya mereka sendiri. Karena setiap hari anak-anak tidak akan lepas dari sampah. Mereka banyak menghasilkan sampah di sekolah aja sudah berapa sampah yang mereka hasilkan, bungkus makanan dan sebagainya, botolnya. Di sini latar belakangnya kenapa saya mengambil tema bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Karena sekolah adalah institusi pembentukan karakter untuk anak-anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu penerapan budaya positif sekolah dalam kebiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti sebagai pembentukan karakter. Kurangnya kepedulian anak terhadap dampak sampah yang mereka hasilkan sehari-hari menjadi daya tarik bagi saya untuk menumbuhkan tanggung jawab atas sampahnya sendiri pada anak. Lanjut. Nah, selanjutnya di situ adalah tujuan saya mengembangkan ini adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab atas sampah yang dihasilkan sendiri dalam kegiatan sehari-hari. Jadi tidak terbatas itu di sekolah, sampah yang dihasilkan di sekolah, tapi juga sampah yang dihasilkan di rumah. Mereka bisa mengelola sampahnya sendiri. Yang kedua adalah melestarikan lingkungan alam. Jadi dari kegiatan itu saya berharap anak-anak bisa berperan serta aktif dalam melestarikan lingkungan alam di sekitarnya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kreativitas anak akan pemanfaatan sampahnya sendiri untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi merangsang kreativitas mereka mau dijadikan apa sampah yang saya hasilkan. Lalu yang terakhir adalah merangsang jiwa kewirausahaan pada anak dengan pemanfaatan sampah. Nah, yang terakhir adalah saya ingin anak-anak itu mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Jadi mereka nanti bisa menciptakan lapangan kerja sendiri untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain dengan pemanfaatannya. Yang selanjutnya adalah tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata yang saya canangkan di sini adalah tolak ukurnya jika siswa mampu mengelola sampahnya sendiri, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Itu tolak ukurnya ketika mereka sudah mampu untuk mengelola sampah mereka. Yang selanjutnya adalah peningkatan kebersihan di sekitar lingkungan siswa. Nah, tolak ukurnya jika ada peningkatan kebersihan di lingkungan siswa, di tempat duduknya di kelas, di kelasnya, di sekitar kamarnya, di rumah. Nah, itu tolak ukur keberhasilannya.
Selanjutnya adalah munculnya ide-ide baru dalam pemanfaatan sampah. Karena terbiasa mengelola sampahnya sendiri, maka lama-lama mereka akan terbiasa memunculkan idenya untuk mau dibuat apa sampah yang saya hasilkan itu. Lanjut di situ adalah munculnya jiwa kewirausahaan atas hasil karya dari pemanfaatan sampah yang dilakukan. Kalau sudah mereka terbiasa, idenya sudah muncul, maka akan muncul juga jiwa kewirausahaan dari apa yang mereka hasilkan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada lini masa tindakan yang akan dilakukan. Jadi dari program itu ada lini masanya adalah yang pertama saya menyampaikan ide tentang rancangan aksi nyata kepada Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua melakukan koordinasi dengan semua rekan sejawat di sekolah mengenai langkah konkret yang akan dilakukan dengan didampingi oleh Kepala Sekolah. Yang selanjutnya mengadakan sosialisasi kepada wali siswa dan komite sekolah. Yang terakhir adalah realisasi kegiatan atau aksi nyatanya. Dukungan yang dibutuhkan dalam program ini adalah tentunya dari seluruh warga sekolah, wali siswa, komite sekolah dan stakeholder serta lingkungan di sekitar kita. Nah, di sini ada dokumentasi dari pemanfaatan yang saya pertama ambil adalah pemanfaatan sampah cangkang telur, karena anak-anak itu biasanya sukanya makan telur. Setiap hari mereka pasti akan menghasilkan sampah berupa kulitnya telur. Saya mengajak mereka bagaimana mengelola sampah itu, membuat sesuatu yang lebih bermanfaat lagi dan tidak hanya dibuang begitu saja. Yang pertama di sini saya mengajak anak-anak untuk memanfaatkan sampah cangkang telur itu menjadi pupuk tanaman, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika di rumah, ketika ada sampah cangkang telur, anak-anak pasti sudah akan terbiasa untuk mengambilnya dan dijadikan sebagai pupuk. Ketika yang di rumah sudah dipupuk semua, mereka akan menyimpannya dan mungkin akan membagikannya kepada orang-orang di sekitar mereka agar lebih bermanfaat. Yang selanjutnya, cangkang telur itu saya ajak mereka untuk menjadikan sebagai oase. Nah, itu ditempel karena mereka masih kelas 1, sesuai dengan kemampuannya. Hasilnya alhamdulillah mereka bisa membuat karya yang menurut saya sudah luar biasa dari pemanfaatan cangkang telur ini dalam bentuk kolase. Yang ketiga, di situ anak-anak mengolah sampah cangkang telurnya menjadi hiasan dinding. Jadi mereka mengaplikasikan kulit-kulit cangkang telur yang sudah dihancurkan itu pada gerabah di situ yang terbuat dari tanah liatnya. Itu salah satu aksi nyata saya dalam pemanfaatan sampah. Nah, Bapak Ibu guru, yang barusan adalah terakhir dari apa yang saya sampaikan pada hari ini dalam rangkaian diseminasi budaya positif sebagai tugas dalam aksi nyata modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu, atas kesediaannya meluangkan waktu pada siang hari ini di sela-sela aktivitas kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita secara pribadi, untuk anak didik kita di sekolah, dan yang lebih utama adalah untuk sekolah kita tercinta. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hanifah Muzayana atas pemaparan materinya dengan jelas dan menyenangkan. Sebelum acara kami tutup, perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu guru dalam acara aksi nyata ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.